Perkenalkan, nama saya Justus Pinautan Damanik dengan NIM 22311 42021. Saya dari Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah model pembelajaran debat. Pengertian debat itu sendiri adalah suatu kegiatan adu argumentasi antara dua belah pihak atau lebih, baik itu secara perorangan, baik itu secara kelompok, dalam mendiskusikan, memutuskan suatu masalah dan perbedaan. Atau debat juga bisa dikatakan sebagai pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pandangan berlawanan atau berbeda. Jadi, untuk menerapkan model pembelajaran ini harus dibentuk dulu dua kelompok. Satu itu yang pro dan satu yang kontra. Kalau yang pro itu berarti setuju dengan permasalahan, dan yang kontra itu berarti menentang atau tidak setuju dengan permasalahan. Yang kedua itu kedua kelompok ini saling berhadapan dan saling berargumentasi, menyampaikan pendapatnya dan meyakinkan kepada lawan bicara bahwa pendapat mereka itu benar. Dalam model pembelajaran debat ini ada salah satu peraturan yang mengharuskan kedua kelompok itu untuk menyampaikan alasan mereka. Kenapa sih mereka setuju dan kenapa sih mereka tidak setuju terhadap permasalahan tersebut. Jadi tidak semata-mata saya setuju, saya tidak setuju. Bukan seperti itu, tetapi saya setuju karena bla bla bla. Saya tidak setuju karena bla bla bla. Jadi harus selalu disertai dengan alasan. Jadi dalam metode pembelajaran debat itu ada unsur-unsur, yaitu yang pertama ada mosi, yang kedua ada tim pro, yang ketiga ada tim kontra, yang keempat ada tim netral, dan kelima ada moderator, dan keenam ada penulis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu mosi. Apa sih itu mosi? Jadi mosi adalah suatu kegiatan atau hal yang sedang diperdebatkan dan mengandung hal-hal yang kontroversial. Mosi itu hal yang terpenting, itu harus ada amanat. Itu akan dibahas kedua tim, yang pro dan juga yang kontra. Yang kedua itu ada tim pro atau tim yang setuju dengan hal yang sedang diperdebatkan. Yang ketiga itu ada tim kontra. Itu tim yang tidak setuju dengan hal yang sedang diperdebatkan. Yang selanjutnya tim netral, yaitu tim yang memberikan dua sisi baik itu dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang sedang diperdebatkan. Lalu yang kelima itu adalah moderator. Jadi moderator itu adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Biasanya tugasnya itu membacakan tata tertib, memperkenalkan masing-masing pihak, dan juga menyampaikan mosi yang dipercaya. Dan yang terakhir adalah penulis, yang tugasnya menuliskan kesimpulan dari suatu debat. Adapun tujuan debat, yang pertama melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Dan yang kelima, memantapkan pemahaman dari materi yang diperdebatkan. Selama debat berlangsung, debatnya nggak asal-asal debat aja. Harus ada struktur yang perlu kita ikuti. Apa aja sih struktur debat itu? Jadi struktur debat itu ada 4. Yang pertama di bagian pengenalan. Jadi di bagian pengenalan, ini masing-masing perwakilan dari pihak pro dan kontra mengenalin diri ataupun kelompok debatnya. Selanjutnya itu ada penyampaian argumen. Di bagian ini masing-masing dari tim menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan atau mosi yang udah ditentuin sebelumnya. Nah, argumen yang disampaikan itu bisa dibuktikan
sama data yang real atau fakta. Nah, setelah masing-masing tim nyampein argumennya, selanjutnya masuk ke bagian debat. Bagian ini adalah inti dari debat. Di sini tim kontra akan menyanggah tim pro, dan sebaliknya tim pro bakal menyanggah argumen dari tim kontra. Sama kayak bagian penyampaian argumen. Di bagian ini juga sanggahan bakal lebih bagus kalau dibuktiin sama data yang real atau fakta. Selain itu, walaupun menyanggah, bahasa yang digunain tetap harus sopan ya, dan tidak menyinggung tim lawan. Bagian terakhir dari struktur debat itu adalah kesimpulan. Kesimpulan debat secara keseluruhan biasanya disampaikan oleh moderator. Tapi sebelum moderator membaca kesimpulan dari masing-masing tim, yaitu tim pro dan tim kontra, biasanya mereka membacakan kesimpulan dari masing-masing pendapat mereka. Nah, ada pun langkah-langkah dalam model pembelajaran debat ini, yaitu 1. Persiapan. Guru harus menjelaskan cara berdebat yang baik dan benar, serta mengenalkan ragam format debat dalam pendidikan. Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibentuk menjadi 2 jenis kelompok, yaitu yang pro dan yang kontra. Yang ketiga, pembelajaran. Guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dan siswa melakukan debat dengan menggunakan argumentasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam model pembelajaran debat ini, yaitu kelebihan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Metode debat memungkinkan siswa untuk berkomunikasi secara efektif melalui presentasi dan tanggapan bergantian. Melatih kemampuan berpikir kritis. Debat meminta siswa untuk menganalisis informasi, membandingkan pandangan, dan membuat kesimpulan yang objektif. Yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan berpendapat. Debat memungkinkan siswa untuk mengungkapkan pendapat disertai alasan, serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak media. Debat dapat dilakukan dengan minimnya peralatan sehingga lebih efektif dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, melatih kemampuan analitik. Debat meminta siswa untuk menggunakan fakta yang nyata untuk memperoleh pemahaman mengenai suatu permasalahan. Adapun kekurangannya, yaitu memerlukan kemampuan berbicara yang baik. Debat memerlukan kemampuan berbicara yang baik untuk siswa agar dapat berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, memerlukan kemampuan berpikir cepat. Debat memerlukan kemampuan berpikir cepat untuk siswa agar dapat menjawab pertanyaan dan tanggapan dengan cepat. Yang ketiga, memerlukan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Debat memerlukan kemampuan menghargai pendapat orang lain untuk siswa agar dapat berdiskusi secara efektif. Demikian penjelasan yang dapat saya bawakan untuk video ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Oras. Dadah kawanku.